Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan mata pelajaran sejarah kelas 11 kita akan membahas di bab Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Oke, ini adalah peta perjalanan. Kenapa Islam bisa masuk ke Indonesia? Nah, ini adalah peta perjalanannya. Ada yang melalui jalur darat dan ada juga yang melalui jalur laut. Oke, kita masuk yang pertama. Asal mula atau silang budaya Islam di Indonesia itu masuk pertama itu berawal dari sarjana-sarjana barat kebanyakan dari negeri Belanda. Mengatakan bahwa Islam yang masuk ke pulau Indonesia itu berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Perdagangan Arab yang bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal tahun Hijriah abad ke-7 Masehi. Lalu orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Navel bukanlah orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke dunia timur. Pendapat Navel kemudian didukung oleh Snowhorgen dan Mokotela tahun 1912. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Soleh yang wafat pada 17 Zulhijjah tahun 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mokwaita kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Nah, dimulai sekitar abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan. Dengan berdagang dan berinteraksi dengan penduduk bisa menyebarkan agama Islam. Jadi, selain bangsa Arab, Persia, India berdagang, mereka juga sambil menyebarkan agama Islam terutama. Jadi agama Islam juga masuk melalui jalur perdagangan. Lalu para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal. Nah, ini perkawinan silang antara bangsa Indonesia dan bangsa Arab atau bangsa Persia, India yang melakukan perdagangan ke Indonesia. Selain mereka berdagang dan menyebarkan agama Islam, mereka juga ikut tinggal dan menikahi para penduduk lokal yang ada di Indonesia. Nah, lalu para tokoh Islam menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi selain berdagang, mereka juga ikut membangun pendidikan atau pesantren-pesantren atau langgar-langgar yang ada di daerah-daerah yang sudah diisi oleh para pedagang dari India, Arab, Persia, dan Arab. Lalu ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat,
kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Jadi selain tadi melalui perkawinan silang, pendidikan, dan perdagangan, Islam masuk juga melalui sistem politik atau politik. Ketika rajanya sudah memeluk Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyatnya mengikuti jejak rajanya. Nah, inilah dimasukkan. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, pasti kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan dan diikuti dengan penyebaran agama. Lalu Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat, atau seni ukir, tari, musik, dan sastra. Ini juga ikut serta dalam menyebarkan agama Islam, terutama di seni tari, seni musik, atau seni sastra. Lalu saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Nah, musik dan wayang ini menjadi metode penyebaran agama yang dulu itu sangat terkenal melalui seni dan budayanya. Karena tidak dapat dipungkiri, mayoritas orang Indonesia itu lebih menyukai seni dan budaya daerahnya pada saat itu, sehingga para penyebar agama pun menggunakan metode seni dan budaya yang ada di daerah itu untuk menyebarkan agama Islam, sehingga agama Islam bisa dirasakan dan bisa kita lihat sejarahnya dari dulu sampai sekarang itu tidak lepas dari yang namanya seni dan budaya. Nah, itu dia pertemuan sekarang tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.